Marketeer, selamat datang di Mencoba Mendengar. Saya Purendita, apa kabar? Sehat terus ya. Kita sudah sampai lupa ini udah PPKM keberapa, tapi untuk yang Jakarta harusnya sudah usai dan lebih baik. Tapi tetap dijaga prokesnya, semoga tetap sehat, tetap produktif, apalagi di tengah pandemi yang rasanya ini sangat menantang. Mencoba Mendengar adalah ruang untuk kita semua menggantungkan sejenak penghakiman dan fokus mendengarkan sisi lain. Persembahan Mencoba Minimalis berkolaborasi bersama Marketeers. Mencoba Mendengar adalah tempat untuk mendengar hal di luar ruang gema kita. Ruang aman untuk berbagi, pengingat kalau perbedaan itu adalah kekuatan. Dan bulan Agustus ini kami hadir setiap Jumat mencoba mendengar menghadirkan satu profil dengan cerita hidup yang sangat unik yang perlu teman-teman tebak siapa dia. Dan nanti di segmen kedua teman-teman bisa bertanya apa aja pada profil tersebut. Harapannya tentu pertanyaan diajukan dengan sopan dan pikiran terbuka. Nah, selain teman-teman yang menyaksikan via YouTube stream, hari ini mencoba mendengar juga kedatangan 3 teman lainnya yang ikut berpartisipasi dan ngobrol sama kita secara virtual. Sudah ada Rindra Danarildo alias Bung Rin alias ponakannya Om di Twitter. Hai Bung Rin. Halo. Aku suka bingung memperkenalkan Bung Rin ya, soalnya profilnya ini banyak profesi. Dari mulai stand-up comic sampai menjadi penguasa kartel Box to Box Media Network. Dan podcastnya juga mungkin pernah didengarkan oleh teman-teman marketer ya, Bung Tubung atau Otaku Box. Jadi lebih suka atribusinya disebut sebagai apa ini, Bung Rin? Apa ya, saya ini aja deh, anggota kartel Box to Box aja. Baik. Terima kasih Bung Rin sudah bergabung. Kemudian yang kedua, yang ternyata ini temannya Bung Rin juga satu alma mater. Selamat datang Muti Johari, financial planner dan juga trainer. Hai Muti. Hai. Makasih ya baru nggak? Lupa ya. Nggak ingat. Senior saya. Perlu dibilang nggak angkatan berapa? Ringo tuh 2000 berapa sih? 3. Gue 2001. Iya. Ya. Senior saya waktu itu. Ya ampun, luar biasa. Jadi ini rasa reuni ya. Terima kasih loh udah mau gabung dan akhirnya bisa kayak tepuk tangan begini tiba-tiba ya. Dan yang ketiga ada panelis kita, Haris, HR practitioner yang juga bergelut di bidang podcast dan juga event activation yang juga penting banget nih teman-teman. Seorang Free Britney Spears activist. Hai Haris. Halo Mbak Puri. Kamu sehat, aku dengar kamu sudah mengalami positif COVID, tapi mudah-mudahan sekarang baik-baik aja. Betul. Semoga kita tetap prokes ya. Ternyata kena COVID itu sangat tidak enak. I'm so sorry, tapi senang juga kamu udah ceria lagi, udah bisa ikutan juga. Makasih teman-teman udah meluangkan waktunya di tengah semua kesibukannya. Pasti semua kehebohan dilakukan via Zoom atau online. Teman Marketeers, acara ini kita akan bagi ke dua segmen. Segmen pertama adalah sebuah game atau permainan yang disebut Siapa Dia. Kita akan kedatangan mystery guest yang sebentar lagi masuk. Tugas teman Marketeers yang menyaksikan dan juga 3 panelis adalah menebak profesi dari mystery guest kita. Jadi selama 10 menit, Bung Rin, Muti, Haris sebagai perwakilan teman Marketeers ini bisa bergantian bertanya dan mengumpulkan informasi untuk menebak. Catatannya ketika bertanya, pertanyaan bukan meminta konfirmasi pekerjaan, dan kemudian berganti-ganti menebak profesi gitu ya, kayak kamu influencer ya, kamu aktor ya. Jadi gunakan jenis pertanyaan terbuka, bisa menggunakan jenis pertanyaan A atau B. Sejauh ini jelas teman-teman? Siap ya? Oke, langsung saja kita hadirkan mystery guest kita yang tidak terlihat mukanya sementara. Halo mystery guest, bisa dinyalakan audionya? Halo, apa kabar? Kabar deg-degan dan penasaran. Selamat datang mystery guest di Mencoba Mendengar. Kita siap ya, jadi 10 menit nanti akan saya mulai. Mystery guest sudah siap. Urutannya lagi Bung Rin, Muti, Haris, langsung saling sambar aja. Silakan nanti di akhir segmen dipikirkan dari semua petunjuk yang ada dan ditebak kira-kira profesi dari mystery guest kita. Apa? 10 menit dimulai dari Bung Rin dulu. Halo, izinnya sebelum pandemi ini, apakah sering keluar negeri dalam 1 tahun? Lumayan. Lumayan ya.
antara lebih dari 5 kali tidak? Sebelum pandemi, iya. Oke. Oke, selamat datang, Ceko. Selamat datang. Gua mau nanya, kerja sendiri apa kerja kantoran? Sekarang sendiri. Sendiri. Tapi kadang-kadang numpang di kantor orang juga sih. Oke. Ya. Thank you. Oke, aku boleh kayak nyambung dari pertanyaan pertama deh. Kalau tadi ngomongin tentang kayak masnya udah sering luar negeri, ini bisa bahasanya, ada berapa bahasa nih mas yang dikuasai? Bahasa Indonesia pasti, bahasa Inggris wajib, bahasa Sunda juga bisa, sama sedikit bahasa Arab. Baik, oke. 4 berarti ya mas? Oke, gue Samber. Udah berapa lama menekuni profesi ini? Profesi yang saat ini dijalani 14 tahun. 14 Mau ya? berkata kotor ya, tapi tidak jadi Kakak Muti. Oke, 14 tahun. Haris? Oke, kalau mikir 14 tahun, ini kerjanya nih mas, lapangan atau emang depan komputer nih? 70% depan komputer, 30% lapangan. Sih. Bung Rin, sudah terkilik Bung Rin? Iya, bekerjanya bisa dibilang di bidang kreatif tidak? Iya, salah satunya kreatif. Kalau boleh tahu keterampilannya apa aja nih? Keterampilannya ya, senang memantau tingkah laku manusia dan juga mencatat mereka. Yang dibutuhkan dalam pekerjaan apa aja skillnya? Memahami karakter manusia, pemasaran produk juga penting, sosial media juga perlu, dan beberapa kali menerjemahkan bahasa tubuh. Berarti ini pakai bahasa kalbu aja kali ya, biar nggak ketahuan nih kalau pakai gerak tubuh. Oke, mungkin question aku selanjutnya mungkin agak beda dari pekerjaan. Ini nggak tahu sering traveling, sering keluar negeri. Ini pasti hobinya suka masak ya? Hobinya lebih ke makan sih daripada masak. Hampir benar. Oke, kita next dulu. Kalau di antara tempat yang udah pernah dikunjungin paling seneng di mana? Bahrain. Kalau di dalam negeri, Ubud. Kapan terakhir ke Ubud? Sekarang. Oh, lagi di Ubud. Iya. Oh, oke. Halaman rumah sih city, belakang rumah sih hutan. Perbatasan berarti. Antara itu atau rumahnya gede banget? Oh enggak gede-gede banget. Kalau dari selama perjalanan itu ya, kalau mamanya kita kan, kalau mau traveling itu kan memang fokusnya ke destinasinya biasanya. Tapi kalau mamanya dari Mr. Guest sendiri ini menikmati nggak perjalanan? Sangat menikmati dan selalu merindukan. Apapun moda transportasinya selalu menikmati. Transportasinya tidak selalu, lebih ke menikmati hubungan antar manusianya. Oh, oke. Kalau umpamanya berarti bisa dibilang ini menikmati proses juga berarti ya? Sangat. Hobi lo apa? Selain tadi makan ya? Di hobi selain makan, terus mencatat cerita, dan membuat minuman. Membuat minuman, boleh dijelasin singkat nggak? Apa nih maksudnya membuat? Kenapa kan biasanya dengar orang kayak sukanya masak. Kalau ini membuat minuman, boleh dijelasin nggak sedikit? Kan hobinya makan nih mas. Kalau habis makan haus kan. Oke. Saya punya keahlian untuk mencampur beberapa bahan nikmat menjadi sebuah minuman yang saat ini sangat di mana-mana. Tapi saya memulainya pada saat masih agak jarang. Oh, oke.
Itu dijual juga atau dikonsumsi sendiri? Dulu dikonsumsi rame-rame karena ada yang beli. Oh, oke. Ini minumannya yang organik sehat gitu atau? Jadi itu ada perpaduannya, Mbak. Perpaduan antara biji organik dan zat-zat yang mulai tidak menyehatkan. Tapi bukan alkohol. Pokoknya pencampuran minuman yang sangat tinggi kalori. Yang kalorinya sekali teguk itu sama dengan 1 piring nasi. Oke, Haris. Habis itu satu ronde lagi, Bung Rin, Muti, dan Haris terakhir. Pamungkas, silakan. Oke, mungkin masih ke minuman. Ini minumannya enaknya dari tadi lebih rame-rame apa sendiri? Sendiri sangat bisa. Kalau pakai Kalau lagu rame-rame pun, enak nggak, Mas? kalau rame-rame, maaf? Ya, kalau maksudnya sendiri itu diiringi lagu itu enak nggak? Enak, tapi kalau rame-rame pun biasanya sih pada megang sendiri-sendiri. Jadi bukan buat berbagi sih, lebih masing-masing aja menikmati minumannya di genggaman masing-masing. Wah, jadi aus nih. Boleh geser, silahkan. Harga minuman yang lo jual, harga minuman yang dibikin ini premium atau gimana? Premium. Harganya itu waktu itu sih berkisar antara 4 sampai 6 rial. Haris, pertanyaan terakhir. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum menebak. Nah, pernah nggak sih ada satu kecelakaan kerja gitu yang mungkin disebabkan karena traveling itu, maksudnya karena kan juga travel pindah gitu kan, ada jet lag segala macam gitu ya. Itu pernah nggak sih ada kecelakaan dalam kerjaan yang efek sama kerjaan yang dilakuin gitu? Kalau kecelakaan di tempat kerja sih hampir tiap hari ya, karena kan berhubungan dengan melayani beberapa orang. Kadang-kadang ada entah itu air panas tumpah, atau ada barang mereka yang hilang terus kemudian menuduh saya sebagai pencuri misalnya, atau misalnya kecelakaan-kecelakaan kecil yang mungkin bisa memberikan tanda di kulit kita. Waktu habis, iya. Ya, cukup. Diendapkan masing-masing. Kalau sudah punya jawabannya, mulai saya tanya satu-satu nih. Ya, Bung Rin kayak paling pede. Jadi tebakan Bung Rin, profesi dari Mystery Guest kita apa? Pelaku seni ya sih ya, kayak kelihatannya. Karena suka travel dan bekerja di bidang kreatif. Oke. Pelaku seni, kunci. Muti Juhari, silakan. Barista. Barista, oke. Kunci. Haris. Ya, aku ngeliatnya kayaknya ada di lingkup beverage gitu ya. Mirip sih kayak Mbak Muti. Mau barista atau mau sebutannya lebih luas? Mungkin yang lebih luas kayaknya. Tapi dalam lingkupnya sama. Ya udah, pokoknya pelaku industri minuman. Oke. Kunci. Baik, terima kasih. Langsung saja saya perkenalkan Mystery Guest kita. Selamat datang Valian Budi alias Fabio. Valian Budi Yogi atau yang lebih dikenal sebagai Fabio adalah penulis novel Indonesia. Tetapi buku non-fiksi pertamanya yang menjadi bestseller nasional adalah Kedai 1001 Mimpi. Kumpulan pengalaman Fabio menjadi pekerja migran Indonesia, tepatnya sebagai barista di Saudi Arabia. Yuk, kita mencoba mendengar Fabio. Terima kasih Fabio sudah bergabung ke Mencoba Mendengar. Jadi selamat, ini juara umumnya adalah Muti yang menjawab pekerjaannya barista. Saat ini Fabio berprofesi sebagai penulis. Dia menulis buku Kedai 1001 Mimpi yang menuliskan pengalamannya di masa lalu sebagai mantan TKI, khususnya profesinya barista yang ditempatkan di Saudi Arabia. Jadi betul, Bio, terima kasih sudah bermain dan jawabannya benar.
Nah, jadi kalau kita bicara soal pengalaman menjadi pekerja migran atau PKI, ini kan punya tantangannya sendiri ya teman-teman, mulai dari adaptasi dengan kultur baru, berhadapan dengan bos yang punya stigma tersendiri soal pekerja asal Indonesia, sampai akhirnya mutusin pulang dan balik adaptasi lagi. Di segmen 2 ini, Bung Rin, Muti, dan juga Haris bisa bertanya apa aja tentang pengalaman hidup Fabio. Teman-teman marketeers juga bisa ikutan, silakan tuliskan pertanyaannya untuk mengenal Fabio di kolom komen. Rasa penasaran dan ingin tahu sangat-sangat boleh di sini. Pastikan pertanyaan disuarakan dengan sopan dan hormat, dan pastikan juga di sesi ini dipakai untuk bertanya, bukan berkomentar, karena kita di sini mencoba mendengar, bukan memberikan statement atau berkomentar. Kita punya sekali lagi 10 menit. Apapun yang Muti, Haris, dan Bung Rin mau tanyakan, silakan bergantian seperti tadi, tapi dimulai dari Muti dulu. Silakan, 10 menit mulai dari sekarang. How are you? I'm good, thank you. Udah lama juga nggak bersapa di Twitter ya. Iya. Gue mau nanya soal masa lalu kalau gitu ya. Ya, pasti ini juga udah sering diceritain gitu ya. Tapi apa yang mendorong lo ke sana gitu? Kenapa? Ke Saudi. Iya, kenapa ke Saudi gitu? Of all other countries. Jadi dari SMA itu udah pengen kabur, udah pengen melanglang buana gitu. Cuman nggak ada duit kan waktu itu kan. Terus minta uang ke bapak juga, dia pasti marah. Kerja aja dulu gitu. Kalau pokoknya dia ngasih syarat, kamu boleh pergi melanglang buana asal kuliah dikelarin dulu. Nah sementara gua tuh kuliahnya lama banget, sampai pokoknya kuliah pertama di Unpar DO, terus masuk Unpad 4 tahun sampai 3,5 tahun, akhirnya lulus di situ dan total 7 tahun. Jadi waktu itu ya pas lulus itu 27 tahun dan udah kebelat banget pengen pergi keluar waktu itu. Terus lihat salah satu lowongan ada lowongan pekerjaan sebagai barista di koran waktu itu. Terus kan walk-in interview kan, terus datengin walk-in interview, wawancara berapa kali, kalau nggak salah 3 kali, ternyata lolos. Akhirnya udah diterbangin ke Saudi. Jadi alasannya kenapa? Karena sebatas pengen kabur aja, pengen jalan-jalan aja waktu itu. Walaupun itu Saudi Arabia, so be it gitu ya. Sebenarnya waktu itu kan ngelamar pekerjaannya macam-macam. Pertama kali itu ngelamar di sebuah hotel di Dubai, dipanggil tuh. Cuman pas dipanggil baru kerja di sebuah penerbit. Itu kan lagi kerja sebagai editor, dan itu hari pertama banget. Bayangin hari pertama kerja, dapat panggilan ke Dubai, kan kayaknya nggak, kurang ajar banget ya waktu di barisain. Jadi ya udah. Nah setelah kurang lebih setahun kerja, ada work interview, keterima, akhirnya ya udah minta mohon maaf kepada atasan bahwa ternyata passion saya adalah menjadi TKI. Oke, berarti Mas Fabio berarti sebelum memang berangkat kemarin waktu itu pernah stabil dulu 1 tahun gitu ya untuk bekerja di Indo gitu. Nah, bekerjanya sebenarnya waktu itu udah 6 tahun sih, soalnya sebelumnya jadi penyiar radio kan di Bandung, di Jakarta. Cuman waktu dipanggil ke Dubai itu kebetulan lagi ngantor gitu. Jadi sambil menunggu panggilan kedua sebagai TKI, ya setahun di kantor. oh oke. Berarti sebenarnya juga udah stabil ya Mas Fabio maksudnya kerja di Indo juga udah maksudnya lama, maksudnya nggak pas habis kuliah langsung angkat kan ya berarti gitu. Ya. Sebenarnya kehidupannya waktu itu di Indonesia menyenangkan sih. Ya karena masih numpang juga dengan orang tua dan ya bapak lumayan berada. Jadi ya sebenarnya orang-orang juga mempertanyakan ngapain lu jadi TKI gitu kayak. Padahal ya lagi ya numpang di orang tua enak-enak aja sih sebenarnya. I see. Thank you. Itu kan berarti proses menjadi TKI-nya tuh setahunan berarti. Kalau itu menjadi proses. Oh, jadi waktu diterima sebagai barista ini, proses dari diterima sampai diberangkatkan ke Saudi itu kurang lebih setahun. Dan kita 3 kali itu medical check up, dari cek darah, cek semua sampai cek pup, itu kita dipaksa buang air besar berapa kali demi
piagam kesehatan untuk ke Saudi. Jadi prosesnya untuk diberangkatkan juga lumayan lama, dan sempat ada perasaan jangan-jangan gue ditipu nih sama agensi kan gitu. Sampai kemudian setelah mulai ada kenapa? Ngeri human trafficking. Oh iya sih, itu banyak banget kengerian sebelum pergi ke Saudi. Cuman perusahaan yang aku datengin itu dia perusahaan internasional yang mana base-nya itu kantor utamanya kan di Seattle di US. Jadi agak sedikit percaya diri deh, maksudnya meskipun ini di Saudi tapi kantornya base-nya di Amerika. Jadi semoga sih akan profesional kerjanya, yang ternyata tidak juga. Ada ini, tapi ini apa namanya, memutuskan untuk jadi TKI-nya sendiri tuh apa yang latar belakangi itu selain kabur gitu kan? Kalau pengen kabur tuh mungkin bisa sekedar ya pergi aja gitu loh, maksudnya bisa nabung terus habis itu ya mungkin seperti sabbatical gitu ya, ambil berapa lama. Ternyata ini emang bener-bener pengen kabur aja gitu. Pengen kabur aja, dan sebenarnya udah berusaha nabung juga sih dari pertama kali kerja, cuman duitnya nggak kumpul-kumpul buat pergi-pergi. Ya dia kan waktu itu mikirnya ya gimana caranya bisa ke luar negeri tapi ada uang, bekerja sebagai TKI. Waktu itu sih mikirnya seringkas itu dulu, mikirnya kayak gitu. Dan tiap lowongan pekerjaan itu dimanapun gue pantau sih, apakah itu tapi kan kebanyakan yang nerima tenaga kerja dari Indonesia, kalau nggak Saudi Arabia, Malaysia, terus Uni Emirat Arab yang kayak gitu-gitu kan. Maksudnya nggak ada lowongan pekerjaan buat kita di UK atau di US tuh waktu itu ya tidak ada sih, jarang banget. Terus apa tanggapan keluarga waktu lo bilang gue mau cabut nih? Mereka marah bapak, apalagi kayak apaan lo gila banget, apa itu. Jadi maksudnya kan kita dulu punya istilah yang sekarang terdengaran kasar kan, ngapain lo jadi pembantu kan? Terus loh, aku kan suka kopi. Dan terus terang perusahaan toko yang gue datengin itu, yang gue sebagai barista itu, gue juga suka nongkrong di situ di Indonesia. Jadi maksudnya ya apa ya, waktu itu sih ini banget sih, penuh dengan harapan muluk gitu. Dan waktu interview juga, waktu walk-in interview, gue tuh bilang bahwa saya kan sebetulnya penulis, dan kesana juga ingin selain bekerja sebagai barista idaman, saya juga pengen nulis. Jadi mungkin kan nggak sih kalau bisa di hari libur itu saya keliling negara-negara tetangga untuk eksplorasi, untuk nulis. Mereka bilang sih, oh bisa, tentu bisa. Kamu nanti boleh jalan-jalan atau kalau lagi weekend. Tapi ternyata pas di sana kan ya paspor ditahan, jadi ya udah deh, jadi beneran jadi TKI akhirnya. Dan weekendnya kan juga kerja nggak sih di sana tuh? Weekend kita dikasih libur 1 hari, cuman ada beberapa juga ada hak cuti juga sih, ya 5 hari aja sih. 5 hari setahun. Kenapa? 5 hari setahun apa sebulan? 5 hari setahun waktu itu. Dan kerjanya juga tidak seperti yang diperjanjikan sih. Maksudnya bayangkan di ruangan yang kurang lebih 5 kali 10 meter, gue kerja sendiri, nge-handle 2 ruangan, karena di Saudi itu ada ruangan khusus laki-laki dan ada ruangan khusus keluarga, family section dan single section. Nah, aku ada 1 toko yang gue jaga, itu aku kerja sendiri, dari nyiapin roti, ngegiling kopi, sampai bersihin WC, itu 16 jam dan lumayan sih. Dan weekend juga baru-baru jalan-jalan pingsan di kamar. Kaki udah bengkak banget deh, apalagi 3 bulan pertama. Mau nanya sama Fabio. Ini aku inspirasi banget sih, karena juga salah satu anak yang pengen banget nih, pengen keluar gitu kan, untuk keluar di luar. Cuman lagi mikir-mikir tuh sering banget kayak, tapi nanti dilakuinnya gimana ya? Kadang kan sometimes we're Asian bisa dilihat kayak Asia gitu kan, terus kayak bisa ada diskriminasi atau lain hal sebagainya. Nah, dari Mas Fabio sendiri pernah nggak dapat hal kayak diskriminatif gitu dari orang-orang di sana? Oh, sering banget. Jadi
berita tentang penyiksaan pekerja migran, terutama wanita kan sering kita dengar ya. Dan mungkin kalau kita belum pernah ke Saudi, akan kita tanya, kenapa sih kok kita nggak berani melawan? Kenapa sih nggak lari ke kantor polisi? Ternyata secara sistematis itu tidak memungkinkan kita untuk membela diri. Jadi misalnya kan kalau lagi kumpul-kumpul sama teman sesama pekerja migran kan mereka saling curhat. Jadi ada yang dilecehkan oleh majikannya. Majikan baik juga banyak kok. Tapi mereka yang dilecehkan ini, kalau mereka kabur, lapor ke kantor polisi lokal, tahu nggak diapain? Mereka dibalikin lagi ke majikannya. Jadi ya nggak ada jalan lain selain lapor ke KBRI. Tapi KBRI itu kan, waktu itu kan saya kesan 2009 di Riyadh. Sementara kita kerjanya di Al-Khobar, yang mana dari Al-Khobar ke Riyadh harus naik bis 5 jam. Jadi bukan yang KBRI itu bukan sesuatu yang sangat mudah untuk dicapai gitu. Maksudnya nggak 2 kilo jalan langsung nyampe, enggak. Jadi ya memang ada beberapa kasus ternyata memang separah yang pernah kita dengar. Wow, dari Mas Fabio sendiri pernah nggak Mas ngerasa punya pengalaman buruk itu? Kalau nasib saya sih di toko itu lebih baik daripada pekerja yang di asisten rumah tangga ya, sangat lebih baik. Cuman lebih ke jam kerja aja sih yang tidak manusiawi. Soalnya kita kan di kontrak tuh 8 jam per hari, tapi kita 16 jam dan ngehandle satu toko dengan berbagai rupanya itu, dari membersihin mesin lah, dari mengatur pastry di rak itu sampai jadi kasir tuh saya semua. Jadi ya itu sinting banget sih, gila itu sinting banget. Dan kadang kan ada kalau weekend di Saudi itu hari Rabu dari Kamis itu penuhnya, nauzubillah, dan itu ngantrinya gila-gilaan. Dan gestur mereka juga sangat berbeda dengan kita. Kalau mereka, saya sebagai cowok Sunda gitu kan pasti yang ya silakan. Mereka udah, kalau kita gitu-gitu mulu langsung disentak oleh mereka. Dan bahasa tubuh mereka juga sangat beda sekali dengan kita. Kalau mereka itu order tuh bisa sambil gebrak-gebrak meja atau teriak-teriak dengan gestur yang intimidatif kayak gitu. Tapi dengan gestur mereka kita bisa membiasakan diri sih. Maksudnya di bulan keempat udah tidak ada rasa sakit hati kalau dimentak-mentak mereka, udah mengerti gitu. Maksudnya mereka emang seperti itu cara mainnya. Cuman yang bikin gak betah justru dari perusahaannya sendiri yang jam kerjanya nggak benar. Terus ada beberapa menu yang memakai susu basi misalnya demi penghematan. Jadi ya itu sih yang bikin nggak betah sebenarnya. Kis Bung Rin, pertanyaan lanjutan Takis. Lanjutan nih, kalau tadi kan kita udah ngobrol tentang ini nih, yang tentang jadi PKI segala macam. Nah, tadi pas kita tanya jawab waktu masih belum kelihatan, masih menjadi misteri case kan disebutkan paling seneng tuh Bahrain. Oh iya. Bahrain itu paling suka. Dan berapa lama di sana waktu itu? Nah sebetulnya di Bahrain itu cuma berapa jam doang. Kenapa suka banget? Karena kan saya tinggal di Al-Khobar di Saudi Arabia. Nah dari Al-Khobar ke negara Bahrain itu seperti mungkin kurang lebih kayak Batam dan Singapura kali ya. Ada jembatan penghubung di mana itu kayak jembatan kebebasan. Soalnya meskipun sama-sama negara Arab, tapi peraturannya sangat berbeda. Di Bahrain itu peraturannya kayak lebih bebas, mungkin kayak Indonesia kali ya kalau di Bahrain. Ada klub malam, ada macam-macam deh pokoknya segala kegiatan atau kehidupan malam ada di Bahrain. Nah orang-orang itu, jadi kan selama kerja itu kan suka ngobrol sama customer, suka nanya kan, weekend mau kemana Pak? Aku nanya, oh kami mau ke Bahrain. So Bahrain kita tuh bebas banget gitu kan. Nah di tepi pantai namanya Pantai Kornis itu kelihatan negara Bahrain itu. Jadi saya tuh kayak tiap weekend tuh kayak ngelamun kapan ya gue bisa bebas ke mereka, ke negeri itu. Sementara paspor ditahan kan. Nah sampai kemudian pas akhirnya bisa pulang, itu juga pulang penuh dengan strategi drama dan macam-macam. Saya tuh milih pulang lewat airport di Bahrain. Oh. Jadi kita bisa pilih. Jadi dari Al-Khobar itu kita pulang ke Indonesianya terbang dari Bahrain, di Bahrain.
waduh itu gila, perasaannya pas ngelewatin jembatan itu asli nangis sih, soalnya bebas dari Saudi. Di Bahrain walau cuma berapa jam, tapi ya ampun, maksudnya gila nih, kalau ada waktu atau ada uang lagi, pengen balik lagi ke Bahrain untuk merayakan kebebasan. Gitu. Jadi lebih ke simbolik sih kalau Bahrain. Oh, oke. Selain tadi menghirup aroma kebebasan kayak gitu, ada nggak pengalaman terbaik yang lo alamin di sana, di Saudi? Atau ya itulah. Ada nggak? Banyak banget. If anything. Oh, banyak. Oh, maksudnya terbaik atau terburuk nih? Dua-duanya banyak. Terbaik. Tadi kan udah yang ngeselin udah tuh ya, kerjaannya kayak gitu, jam kerja yang nggak bener. Tapi kalau saya yang nyenengin tuh apa aja? Semakin di sana itu sebetulnya nggak terlalu lama juga sih di Saudi ya, kayak 1,5 tahun. Tapi semakin menyadari bahwa segala keburukan itu ada kok di setiap negeri. Tapi kalau keindahan alam Indonesia belum tertandingi sih. Jadi kadang-kadang kita kalau ke suatu kafe apa kan suka ada poster-poster atau lukisan di dinding. Itu tuh lukisan itu kayak Bali, kayak negeri-negeri tropis gitu. Dan bagi mereka itu adalah surga kan, maksudnya karena mereka padang pasir, tandus. Waktu tinggal di Indonesia tuh kayak ngerasa biasa aja gitu, lihat pohon pisang atau ngeliat pantai itu kayak udah sehari-hari kan gitu. Kayak sementara pas di Saudi itu kayak wow, indah banget ya Indonesia itu gitu. Dan di Saudi juga berkenalan dengan berbagai karakter dari berbagai warga negara kan, maksudnya kebanyakan Filipina sih kalau pekerja. Jadi apa ya, semakin menyadari bahwa kita itu beragam, kita berbeda untuk saling mengenal, dan mungkin ya tolonglah keberagaman ini jangan dimusnahkan gitu, karena sebetulnya makin berbeda makin menyenangkan sebenarnya. Meskipun bahasa tubuh orang-orang Arab itu sangat tidak menyenangkan bagi saya, tapi saya mengerti karena mungkin ya cara mereka berkomunikasi seperti itu, dan kita juga kan mengangguk lagi ngomong juga bukan berarti direndahkan, karena memang seperti ini cara ngomong kita kayak gitu. Nontonin Fabio sambil ngangguk-ngangguk juga aku. Iya. Haris di sananya, abis itu sisanya panelis masih bisa dapat satu pertanyaan terakhir masing-masing. Silakan. Oke. Lalu dari sekian pengalaman itu yang selama perjalanan karir di sana itu, stigma apa sih yang Mas Fabio ternyata nih kalau begini TKIO atau mungkin salah yang dipikirin gitu? Stigma itu sering datang dari para pelanggan sih. Kayak misalnya gini, karena aku setiap hari melayani pelanggan kan, terus mereka, oh you from Indonesia, you have sister, because we need babysitter. Kayak misalnya, oh kamu dari Indonesia, punya berarti kakak kamu bisa membantu kita dong gitu. No way. Dan apa ya, ada sih salah satu stigma yang sangat sedih dan kasar. Waktu itu lagi capek banget, habis kerja. Pokoknya itu kerja 2 hari dengan tidur kayak cuma 1 atau 2 jam. Karena kan setelah kita closing toko, kita masih harus nyapu-nyapu, ngepel dan sebagainya kan. Nah itu pernah waktu mau closing, ada customer yang sangat, sebenarnya mereka dia itu hobi bercanda. Cuman saat itu menurut Gutu itu candaannya udah sangat lewat batas. Jadi dia gini, kurang lebih kayak, you from Indonesia. You know, me and my friends, we always went to Puncak di Jawa Barat. Because in Puncak, we met all beautiful girls. They very pretty and cheap. Wah, itu langsung ngamuk loh. Itu ngamuk dengan, aku ngamuk dan pakai bahasa Inggris yang grammar kacau karena saking nafsunya kayak, kurang lebih, Pak dengerin ya, lu, kita ke Saudi naik haji atau umroh. Lu ke sana berbuat serong, jadi kayak gila. Itu stigma yang sangat menyedihkan sih, soalnya ya gitu, ada beberapa dari mereka yang memandang bahwa kita itu ya begitulah di puncak. Jadi aku sebel banget sih, mudah-mudahan sekarang bisa dibereskan oleh orang-orang yang berwenang untuk prostitusi di puncak itu. Terus dengernya, Bung Rin, ya yuk. Ini apa kalau lagi di sana gitu, apa yang paling dikangenin dari Indonesia? Makanan doang, wow. Pasti ya, makanan ya nomor 1 ya. Dulu ini ironis banget sih.
sebelum jadi TKI sebetulnya makanan favorit gue itu fast food dan semua western food gitu. Begitu nyampe di sana ada seorang temen yang jago masak, dan itu masak kayak sambal bawang, sambal pete, tempe goreng, hal-hal yang sangat biasa dan dulu diacuhkan, jadi nikmat banget asli. Dan kita ngumpul bareng-bareng kan di meja, dan kita tuh kadang nggak pakai piring, ada kayak plastik digelar di meja, kalau nggak salah namanya kufra ya, maaf kalau salah. Dan kita makan langsung di situ, nasi timbel dan berbagai macam sambal, ada sambal terasi, sambal pete, wah nikmat sekali itu, gila. Pokoknya salah satu kenangan indah di sana adalah berkumpul bersama sesama WNI dan makan sambal, nikmat sekali. Gue ngedengarnya aja lapar banget sekarang. Aduh, pakai daun kemangi loh. Gila. Wow, sambal bawang dan kemangi, nasi uduk. Kekayaan kita itu yang tidak bisa didustakan. Otentik. Otentik. Ini berapa pertanyaan lagi terakhir, Puri? Udah terakhir nih. Untuk kamu terakhir. Untuk kamu terakhir. Kayak kenapa sih dibatas-batasin gini? Oh, oke. Nanti ada episode lain nanti. Bisa. Oke, kalau gitu gue mau nanya, apa pelajaran yang paling berharga yang lo dapetin selama ya dari pengalaman lo tinggal dan bekerja di negeri orang seperti itu? Dan ketika lo balik ke Indonesia, gitu, ternyata gitu apa? Banyak banget hal-hal yang dulu gue benci di Indonesia, terutama Jakarta. Oke. Jadi jauh sangat menyenangkan. Maksudnya dulu kalau di bandara Jakarta kayak bau apalah gitu kan. Begitu pulang nih dari Saudi, gila, nyium bau Jakarta kayak surga. Terus kayak misalnya kena macet di Jakarta, nggak apa-apa, yang penting Jakarta. Nanti gue pulang ke rumah gitu ya. Iya, dan segala masakan nikmat tuh bisa lewat rumah kalau di Bandung terutama. Dan apa ya, mungkin pelajarannya itu tentang balik lagi menghargai perbedaan dan belajar tentang kultur dan bahasa tubuh sih. Karena banyak banget bahasa tubuh yang serupa tapi berlainan arti. Contohnya kalau di Indonesia ada bahasa tubuh kayak gini. Kan mikirnya makan yuk gitu kan. Nah di Saudi nih pernah nih lagi ngantri di bank, terus aku kan maksudnya pakai bahasa Inggris campur Arab lagi kayak excuse me, you have time? Nah aku pikir oh no I'm full, I don't want your eat. Maksudnya kayak apa? Ternyata dia maksudnya wait tunggu. Maksudnya yang kayak bahasa tubuh serupa tapi sangat berlainan itu sih yang jadi pelajaran buatku untuk bisa memahami karakter orang. Thank you. Tunggu. Oke. Haris, terakhir. Oke, Mas Fabio, mungkin despite of the goods and bads ya, and your experience gitu. Kalau punya waktu nih buat muter balik, if you could travel back in the time to wherever you first pertama kali dirimu kayak memutuskan, gue harus menjadi TKI gitu. Pengen bilang apa sih Mas gitu, dirimu yang dulu di sana gitu? Oh, ini pertanyaan yang unik sih, soalnya kayaknya seiring dengan umur yang terus bertambah itu kayaknya setiap fase hidup itu penyesalan berubah ya. Kan suka dibilang waktu menyembuhkan. Sebetulnya kalau aku lihat waktu itu tidak menyembuhkan sih, tapi memberi kita ruang untuk ada perspektif baru. Kalau dulu pertanyaan itu dikasih waktu aku lagi di Saudi, pasti akan, tahu gini dulu, kalau gue balik lagi, jangan ke Saudi, gila lu disiksa gitu kan. Tapi kalau sekarang, di umur yang sekarang, kayak, iya sih, kayaknya gue memang harus mengalami di Saudi, karena setelah pulang banyak berkah juga sih dari pengalaman di Saudi. Gitu. Banyak berkah banget sih, dari bikin buku, ketemu orang-orang baru, ngobrol sama kalian juga kan, kalau nggak ke Saudi mungkin nggak akan ada nih kita. Oke. Keren. Sayang sekali ya teman-teman, karena keterbatasan waktu kita bisa akhiri percakapannya di sini. Tapi terima kasih 3 panelis kita udah tanya pertanyaan yang keren-keren.
Tapi mau ke Fabio dulu nih, apa nih komentarnya tentang percakapan yang kita lakukan di 2 segmen ini, dan apa nih pesan yang mau kamu sampaikan untuk yang nonton, terutama terkait profesi TKI? Kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik ingin menjadi TKI atau istilah sekarang PMI, Pekerja Migran Indonesia, bisa mempelajari bahasa negara yang dituju. Kesalahanku itu dulu tidak mengerti bahasa Arab, karena ada beberapa kontrak dalam bahasa Arab yang harus buat tanda tanganin. Itu kan sangat bisa jadi masalah ya. Dan ini juga terjadi pada TK yang lain, mereka harus menandatangani kontrak dalam bahasa yang tidak mereka pahami, padahal itu kan bisa jadi bumerang dan ilegal sebenarnya. Jadi ya, bekerja di luar negeri tidak seindah yang dibayangkan, tapi patut untuk diperjuangkan. Mau coba. Dan saat ini pilihan negeri untuk kerja di luar nggak cuma Saudi, itu banyak sekali. Gitu. Dan kembali lagi, untuk selalu mengenal banyak orang di berbagai negara untuk bisa membunuh stigma-stigma yang ada di kepala itu. Itu aja. Berarti Fabio udah mau menceritakan pengalaman yang mungkin kalau diingat balik masih menimbulkan luka. Nggak gampang, tapi terima kasih untuk percakapan yang banyak kagetnya ini. Bung Rin, ada yang mau disampaikan? Apa yang mau kita petik? Apa yang dirasa dari percakapan hari ini? Komentarnya silakan, Bung Rin. Ya, udah pengen jadi TKI tapi udah terlalu tua ya kalau sekarang. Tapi umur bisa, tidak masalah. Tidak masalah. Ya mungkin nanti kalau saat pandemi udah mereda ya mungkin bisa dipertimbangkan untuk jadi TKI. Atau jadi majikan aja nggak apa-apa Mas, jadi majikan. Oh iya, tapi tetap keluar negeri ya? Iya. Coba. Bisa, buka outlet di sana kan. Ya bisa dipertimbangkan. Sangat bisa. Buka jaringan baru di Saudi Arabia, gitu. Batu. Mutnya gimana, Mut? Masih di mute. It's really nice to hear from you again, Fabio. Sama-sama loh. Sehat-sehat ya. Juga, amin. Makasih juga udah menebak dengan sangat baik. Muti ini soalnya dulu aktivis Twitter, jadi pasti suka ketemu Fabio di Twitter, gitu. Gue pernah ke restoran lo di Bandung. Iya. Kan? Ingat sih. Masih ada nggak sih warung ngebul, Fabio? Jadi sekarang dikelola sama sebentar anaknya Teteh itu berarti keponakan. Lagi dikelola keponakan sekarang masih ada. Masih ada. Cuma namanya bukan warung ngebul sih, pakai nama keluarga Almers Coffee. Tapi menu-menunya ada menu warung juga, ada menu ngebul. Okay. Gila, jadi teman-teman yang mau main ke Bandung jangan lupa ke Almers Coffee bilangnya ya. Yes, Oke, siap. Haris, ada yang mau disampaikan? Apa yang kamu petik dari percakapan hari ini di 2 segmen ini? Banyak ya, kayaknya bisa sampai sejam sih kalau nanya. Bisa sejam lagi kemudian kalau nanya pas Fabio lagi. Cuman, ya sih tadi for that lesson learn-nya kita bisa buat aku juga inspired juga gitu. Mungkin sama teman-teman yang lain juga yang pengen banget gitu kerja jadi TKI segala macam kayak tadi juga Mas Fabio bilang kan banyak banget yang harus juga di gitu dari awal mungkin belajar bahasa atau apa yang dipersiapkan dulu nih sebelum kita berangkat gitu, karena mungkin banyak banget hal-hal yang kayak unexpected yang nggak kebayang sebelumnya pas sebelum berangkat gitu sih. So thank you Mas Fabio. Sama-sama, thank you. Oh satu lagi, kalau mau kerja di luar usahakan tempat kerjanya dekat KBRI ya. Iya. Perlindungan ya. Jadi kalau ada apa-apa lari ke KBRI, nggak usah ke polisi lokal, KBRI langsung. Kemana lagi kok akan kabur gitu kan? Iya. Soalnya ngeri Mas, kalau dengar berita kan yang di Strika gitu-gitu kayak aduh kok takut banget ya gitu ya, yang ada aja gitu kan ya, berita-berita seram. Kalau ada waktu lebih, banyak cerita yang lebih mengerikan sih yang tidak tertulis di buku.
harus dibikin mencoba mendengar jilid berikutnya nih kayaknya Fabio. Tapi terima kasih panelis teman marketer sudah gabung. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa memperluas dan mempertebal lagi ya empati kita dan ngejadiin tempat kita tinggal, negara kita tinggal, komunitas yang lebih inklusif. Bung Rin, Muti, Haris, makasih banyak udah mewakili pertanyaan kita semua. Percakapan yang banyak kagetnya, banyak aha momennya, tapi mudah-mudahan bisa mengasah empati. Dan teman-teman kalau belum pernah baca bukunya Fabio dan pengen tahu sedikit pengalaman, walaupun nggak semuanya ditulis di situ kayaknya ya, banyak yang disensor. bisa baca buku Kedai 1001 Mimpi dan ada 1002 Mimpi sebagai lanjutannya, dan buku terkini Fabio Tukar Takdir juga sudah bisa teman-teman dapetin di toko buku terdekat. Jangan lupa Mencoba Mendengar akan hadir lagi Jumat depan, persembahan Mencoba Minimalis berkolaborasi bersama Marketeers, tempat mendengar hal-hal di luar ruang gema kita. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Saya Purianita pamit. Ketemu Jumat depan jam 19.30. Stay safe, stay sane. Bye-bye. Thank you. Sehat semua. Dadah.